Halo Mas Mbak, perkenalkan nama saya Syabila Nafisa Rizal dengan NIM G00231855. Eh, di sini saya akan membahas tentang apa sih itu rotator cuff. Jadi rotator cuff itu, rotator cuff atau shoulder joint itu adalah salah satu joint yang paling fleksibel di tubuh kita. Dia itu gerakannya itu rotasi atau artikulasionya itu ball and socket. So basically, the rotator cuff is a group of muscles in the shoulder that allow a wide range of movement while maintaining the stability of the glenohumeral joint. Jadi dia itu uh, gabungan antara tulang humerus dengan os humerus dengan scapula bagian glenoidalis. Jadi apa aja sih muskulus yang ada di rotator cuff itu? Jadi kita bisa singkat dengan SITS. Jadi apa SITS itu? Yang pertama ada subscapularis. Nah, dia itu bertempatan di fossa subscapularis. Kemudian ada infraspinatus. Dia itu bertepatan di fossa infraspinata. Kemudian ada teres minor yang dia akan berlekatan di kaput humeri. Kemudian ada supraspinatus di bagian superior dari infraspinatus. Jadi di bagian spina scapula yang bagian infra. Kemudian apa aja sih eh, insersio dan regionya. Jadi yang pertama itu ada S, yaitu subscapularis. Nah, dia ini bisa dilihat, dia originnya ada di subscapula, fossa subscapular, kemudian insersionya ada di tuberculum minus yang ada di humerus. Kemudian dia itu eh, bisa rotasi dan aduksi shoulder atau lengan gitu. Nah, kemudian ada I. Itu adalah infraspinatus. Nah, di infraspinatus itu ada apa aja? Jadi dia di bagian sini, di bagian anterior, eh, dia di, ada origonya ada di fossa infraspinatus. Kemudian dia insersionya ada di eh, tuberculum major yang ada di fasies medialisnya. Kemudian itu eh, berfungsi untuk merotasi lengan bagian lateral gitu. Kemudian ada T atau teres minor. Teres eh, maksud saya teres minus teres minor. Kemudian dia originnya itu ada di scapula bagian lateral. Kemudian insersionya ada di tuberculum major di bagian fascias inferiornya. Jadi beda sama yang tadi infraspinatus itu dia ada di bagian medialnya fasciasnya. Kalau teres minor itu ada di bagian inferior. Nah, dia berfungsi untuk sama kayak teres minor juga infraspinatus juga dia rotasi lengan bagian lateral. Kemudian yang terakhir ada musculus supraspinatus. Nah, di supraspinatus ini ada origonya di bagian fossa supraspinatus, kemudian insersionya ada di tuberculum major di bagian fascia superiornya, kemudian berfungsi untuk eh, abduksi lengan, jadi memanjangkan lengan gitu. Nah, jadi dia itu karena muskulusnya sangat berfungsi untuk eh,
abduksi, kemudian ada rotasi juga, dan sangat berfungsi di tubuh kita. Dia itu sangat rentan terhadap klinis itu, rentan terhadap injury. Jadi apa aja sih klinis yang bisa dihadapi di eh, rotator cuff ini? Jadi dia itu bisa rotator cuff syndrome. Nah, apa yang terjadi di rotator cuff syndrome? Jadi rotator cuff syndrome itu eh, sering terjadi pada atlet muda atau pekerjaan yang eh, membutuhkan lengan yang terus mengangkat ke atas gitu secara repetitif. Nah, contoh olahraganya itu kayak tenis, kemudian ada baseball. Jadi dia kan olahraga yang membutuhkan eh, repetitif, gerakan repetitif mengangkat lengan gitu. Jadi dia rentan untuk si musculus infraspinatus mengalami torn atau robekan gitu, muscle tear tendonitis di infraspinatus dan bagian rotator cuff-nya itu. Jadi di sini bakal aku tunjukin juga. Nah, ini ketika infraspinatusnya mengalami tear muscle atau kerobekan tulang. Tuh. Kemudian saya akan beralih ke eh, ekstremitas ekstremitas inferior. Jadi di sini aku akan eh, menjelaskan apa aja sih otot yang berperan dalam gerakan squat. Nah, jadi dia itu otot yang bekerja ada eh, selain rectus femoris, dia itu ada quadricep. Nah, quadricep itu apa aja sih? Yang pertama ada vastus musculus vastus lateralis, kemudian ada musculus vastus medialis, dan kemudian ada vastus intermedialis dan rectus femoris. Nah, jadi dia selain rectus femoris ini ada quadricep tadi yang aku sebutin. Kemudian eh, inervasi ke quadricep itu ada di nervus yang sama, yaitu nervus femoralis. Jadi bisa kita hafalin aja di bagian vastusnya dia ada di lateral, kemudian ada medial, intermedial, dan ada musculus rectus femoris dengan inervasi yang sama, yaitu nervus femoralis. Gitu. Kemudian di bagian gluteusnya, eh, di bagian gluteus atau di bagian pantat. Jadi dia itu berperan sebagai antagonis atau fixer movements gitu. Jadi ada musculus gluteus maximus, kemudian ada musculus gluteus medius dan ada musculus gluteus medius. Dan dia diinervasi oleh muskulus ini diinervasi oleh nervus gluteus inferius gitu. Jadi di sini aku bakal nunjukin juga gerakan dari squats dan muskulus-muskulus yang bekerja pada gerakan squat gitu.
Nah, ini bisa dilihat di bagian anteriornya ada vasus medialis, vasus intermedius, vasus lateralis, dan rectus femorisnya. Nah, di bagian glutes ada gluteus maximus, kemudian gluteus medius, dan gluteus minimus. Tuh, kemudian sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.